warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membacakan doa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa sesuai nama masing-masing. Doa dimulai. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, pelajaran pada hari ini diberi rahmat dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Selanjutnya, Bapak absen terlebih dahulu untuk mengecek mungkin ada rekan kita yang belum sempat hadir ya. Oke, selesai. Setelah itu, sebelum Bapak mulai pelajaran pada hari ini, yaitu dengan judul pengertian hadis dan fungsi hadis. Terlebih dahulu kita mengulangi pelajaran yang telah lalu, yang mana kita mengingat kembali bahwa pelajaran yang lalu juga kita membahas Al-Quran dan hadis. Untuk kali ini, pertemuan kali ini, mari kita sama-sama perhatikan anak-anak sekalian bahwa pengertian Al-Quran dan hadis. Al-Quran terlebih dahulu kita bahas sebelum kita membahas hadis, bahwa Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu Quran. Ya, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu Quran, yang artinya adalah membaca. Setelah itu, Al-Quran adalah wahyu Allah. Jadi pengertian Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab qira'a, yang artinya adalah baca. Sedangkan menurut istilah bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah, ya. Jadi kalamullah, perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu adalah pengertian Al-Quran menurut istilah. Setelah itu, Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada 30 juz, ada 114 surah, dan ada 6.666 ayat. Itu sebagai pendapat ulama bahwa isi Al-Quran terkandung 114 surah dan 6.666 ayat dan 30 juz. Setelah itu, Al-Quran adalah salah satu pedoman hidup manusia. Yaitu di dalam Al-Quran ada yang namanya hudan linnas. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Jadi manusia itu tanpa Al-Quran nantinya dia akan terombang-ambing oleh petunjuk. Artinya apa? Al-Quran itu adalah sumber Islam yang pertama, karena Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan kita beserta isinya. Karena itu kalamullah itu berbentuk Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia agar manusia tidak terjerumus dalam kesesatan. Oke, pengertian Al-Quran sudah kita bahas baik secara bahasa maupun istilah, ya. Setelah itu selanjutnya yaitu hadis. Nah, hadis itu adalah perkataan, perbuatan atau takririah yang bersumber dari Nabi Muhammad. Itu adalah hadis. Nah, setelah itu hadis juga sama
apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, ya, dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, hadis itu adalah perkataan, perbuatan atau takwiliyah, yaitu bersumber dari Nabi Muhammad. Itu hadis. Dan kedudukan hadis itu nomor 2 setelah Al-Quran. Jadi kedudukan Al-Quran nomor 1 dan kedudukan hadis itu nomor 2 setelah Al-Quran. Sudah? Jadi kita bahas pengertian daripada Al-Quran. Setelah itu hadis, maka ada namanya cabang-cabang hadis. Hadis itu ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ya. Dan hadis itu dia ada 3 komponen. Apabila hadis itu akan meraih sebuah kesahihan, maka hadis itu tidak terlepas dari 3 komponen. Di situ ada sanad, ada matan, dan ada rawi. Nah, rawi itu adalah periwayat dari komponen. Apabila hadis itu akan meraih sebuah kesahihan, maka hadis itu tidak terlepas dari 3 komponen. Di situ ada sanad, ada matan, dan ada rawi. Nah, rawi itu adalah periwayat daripada hadis. Sementara matan itu isi hadis. Contoh, ada misalnya al-tahuru minal iman, kebersihan itu sebagian daripada itu isi hadis. Terus siapa periwayatnya? Periwayat itu para rawi. Nah, di situ ada rawi itu orang yang meriwayatkan. Setelah itu nomor 3 sanad. Nah, sanad itu adalah rentetan para rawi. Artinya dari si A, si B, dan si C. Artinya rawi itu sanad urutan itu para rawi. Udah ya? Sudah kita bahas pengertian hadis dan Al-Quran. Setelah itu kita masuk ke posisi hadis. Nah, ada posisi hadis. Tuh. Jadi posisi hadis itu kedudukan hadis. Setelah Al-Quran posisinya nomor 1 atau kedudukan daripada Al-Quran nomor 1, maka hadis posisi atau kedudukan hadis adalah nomor 2 setelah Al-Quran. Kita bahas ini. Hadis adalah sumber hukum setelah Al-Quran. Artinya hadis itu nomor 2 setelah Al-Quran. Setelah itu ada perbedaan sunnah hadis dan kabar. Kita lihat di sini ya, bahwa sunnah itu adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Artinya apapun yang terkata, apapun yang ada di Nabi Muhammad maupun perilaku, perkataan atau tabiat, tingkah laku yang ada pada diri Nabi Muhammad, itu namanya sunnah. Setelah itu hadis. Nah, hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Jadi ada beberapa pendapat ulama itu hadis dengan sunnah itu sama, ya. Jadi, tetapi kalau sunnah sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad itu namanya sunnah. Kalau hadis perkataan, perbuatan, takrir Nabi itu juga disebut dengan hadis. Yang nomor 3 kabar. Nah, ini ada kabar, sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi. Artinya
Nabi Muhammad itu ada sebuah sesuatu yang berasal dari disandarkan kepada Nabi Muhammad dan selainnya. Artinya kabar itu adalah sesuatu yang baik, ya, yang baik lalu disandarkan mengacu kepada Nabi Muhammad, itu namanya kabar. Nah, mungkin dari materi kita pada hari ini ada anak-anakku sekalian ingin bertanya, ya boleh. Mungkin dari pengertian Al-Quran, hadis, atau sunnah, hadis dan kabar. Boleh anakku sekalian bisa? Ada yang ingin bertanya? Ada satu aja. Ada? Ada 3 pertanyaan mungkin kalau anak sekalian ingin bertanya. Kalau tidak, 1 nggak apa-apa. Ada yang bertanya? Ya, bisa? Kalau sanad itu berarti urutan dari perawi pertama sampai yang terakhir itu ya? Ya, jadi komponen hadis atau bagian hadis ada 3, rawi, matan, dan sanad. Jadi pertanyaan teman kita, sanad itu adalah rentetan para rawi atau urutannya. Jadi si Abu Daud ke misalnya Abu Hasim ke misalnya Abu Jahal. Jadi ada urutan. Jadi isi hadis yang didapat misalnya dari Bukhari, contoh kebersihan itu bagian iman, ya, kebersihan itu bagian iman. Nah, isi hadis namanya matan. Dan sanad yang ditanyakan oleh teman kita Reza, bahwa sanad itu adalah rentetan para urutannya, ya, urutan para rawi. Sudah, Bapak rasa untuk sesi pertanyaan selesai. Ini Bapak kasih kelompok, kita bagi kelompok. Satu kelompok, ya, 3 orang. Berbeda, ambil pendanya. Kita bikin peta konsep. Ambil penanya 1 ya. Ambil penanya 1. Ya, ambil penanya. Biasa ada Bapak. Ya, kita bikin peta konsep ya. Nah, jadi Mas bisa Mas, idenya Mas, begitu Mas, pakai aja. Oke, setelah dari pemateri menjelaskan pengertian Al-Quran dan hadis, setelah itu ada tanya jawab selesai, maka Bapak bagi kelompok ya, 3 kelompok. Untuk apa? Berjalan bersama untuk mewujudkan mimpi, melawan dunia hiruk pikuk kerasnya kota. Berlari-lari kita tantang badai yang datang, singkirkan batu terjal yang menghalang. Aku ingin menyalakan api denganmu,
api yang tak pernah terlihat sebelumnya, berkobar rasa ini di dada, menyongsong masa depan yang cerah bersama. Sukses, pegang pundak